Oke, mulai. Seru Bu? Lumayan Bu ya. Cari oksigen ya Bu ya. Silakan dinikmati akhir pekannya. Terima kasih. Capek? Capek, Pak. Ayam mudu nama rausnya tadi? Sangat. Sangat. Ayo nama nengak. Nenggak. Oke, have nice weekend. Dadah. Aku izin upload ya. Kedinginan ya? Habis ngojay? Wih, mantap. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, mangga. Karena gaya, itu maju ya kan. Ayo maju. 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 Persib Maung Bandung. Oh, Anda pengen jebrut saja? Buat saya ngumpul sama teman-teman dan juga bertemu sama orang baru bukan cuma tentang kesenangan sebentar, tapi juga tentang bagaimana memperkaya kehidupan kita secara keseluruhan. Ada pertumbuhan pribadi di situ, interaksi sama teman-teman itu membuka peluang buat belajar hal-hal baru, mendapatkan wawasan dari pengalaman dan juga berkembang loh ya secara pribadi lewat diskusi, lewat refleksi. Bahkan di sana lahir dukungan sama empati dari teman-teman kita yang baik. Mereka akan mendengarkan kita, ngasih dukungan, ngasih pemahaman, coba memahami perasaan kita. Dan ini bisa jadi sumber kekuatan. Dan satu lagi, memori. Kenangan akan jadi berharga, di mana menghabiskan waktu sama mereka bisa menciptakan kenangan yang nggak bisa dilupain dalam waktu sebentar, bisa kita simpan dalam memori kita. Kita sudah semakin dekat. Aha. Treknya ya ringan-ringan saja. Gimana? Kayaknya agak seru kalau trek ringan. Mau kita lanjut ke trek yang lebih kenceng, apa ya, deras air keringatnya gitu. Untuk masalah capek sih biasa aja. Untuk masalah keseruan ya salah seru kali. Oke. Di mana kita? Kita di Curug Ciparai, Cijalentang, Tasikmalaya. Bapak udah sering kesini? BTW ada salam nih Dari Curug Cigalontang. Dan bicara tentang memori, kapasitas memori manusia itu sangat besar dan kompleks. Namanya juga ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan itu tidak ada tandingan. Akhirnya sulit juga para ahli untuk memberikan angka pasti karena tergantung pada berbagai faktor. Memangnya komputer atau HP kamu yang RAM-nya bisa kita ketahui, termasuk jenis memorinya. Tapi kan manusia itu adalah individu dan banyak faktor yang membuat memori seseorang itu seperti apa. Tetapi sebagian besar penelitian itu nunjukin kalau manusia punya kapasitas memori yang luar biasa, di mana ada beberapa jenis utama kayak memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Kemampuan memori ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti genetik, lingkungan kita, latihan fisik dan latihan otak ya kan, kesehatan pikiran kita. Dan orang-orang seringkali memiliki kekuatan dan juga kelemahan seperti kemampuan mengingat wajah versus nama gitu ya, atau mengingat informasi verbal serta visual gitu. Dan kita sering sekali dihadapkan pada situasi di mana kita lupa naruh sesuatu gitu kan, berarti memorinya udah mulai lemah tuh. Mangga Pak, parantos Pak. Basah semua di sana. Mas apa ya? Nah, kalau ada himbauan seperti ini, maksimal 10 orang itu harus dipatuhi ya. Karena kalau kelebihan beban itu bisa berbahaya. Misalnya ambruk.
dua beda antara pokoknya Allah. Woi, lagi bikin apa kalian? Biar estetik ya? Kegiatan kita di sini sama teman-teman yang biasa kongkow di Angkringan Lodaya, Kecamatan Cisayong. Itu nggak jauh-jauh dari bagaimana menikmati pesona alam di Curug Ciparai ini sambil sedikit merenung tentang sesuatu. Barangkali suatu saat ada kenangan indah yang merupakan bagian dari pengalaman hidup kita yang membuat kita ngerasa bahagia, bersemangat juga kalau kita mengingatnya, dan memberi kita perasaan hangat, menyenangkan karena momen-momen ini penuh cinta atau penuh prestasi. Dan kenangan indah terkadang bisa juga menjadi sumber kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup, karena mereka mengingatkan kita bahwa kita pernah melampaui masa-masa itu dengan baik. Memori-memori itu pernah kita lewati sebelumnya, dan bahwa kita mampu mengatasi setiap rintangan. Awas mang, tiko sewan mang. Leur mang, awas mang, leur. Leur mang, leur mang. Bagaimana cara kita mencari suluh? Kita bulusukan Kayaknya basah-basah sini mah. bulusukan Bubulusukan. basah ya. Hah? Suluh Kamu tahu suluh itu apa? kayu bakar. Kita ngasih tahu aja sama meditasi Kian. Suluh itu istilah Sunda, artinya kayu bakar gitu. Berhubung kita mau memasak, masalahnya jarak sama air terjun tuh deket banget. Seperti yang tadi kita bilang, sekitar 15 meter tuh masih pada basah ya Pak ya? Betul. Betul ya Pak ya? Kalau betul berarti nggak salah ya. Hah. Nanti ikan bakar. Oh, buat naliin. Alhamdulillah, kita masih bisa menemukan vegetasi tertutup ya, agak lebat gitu ya. Seru-seru. Sumber oksigen kita. Ada apa ini ramai-ramai? Saya nggak kebagian. Oh, Ayat 05 tadi kiri. oh gitu. Kayak gue. Kalian ya, jahil-jahil. Kenapa, Bi? Jahil? Enggak, gue jahil, Bi. Bukan saya yang jahil. Ini pasukan kita bertambah, satu dari Cianjur, tapi memang tinggal di Tasik. Dan ada Kang Epi sebagai influencer di Instagram, katanya udah banyak banget followernya. Gimana Kang, udah sering kesini Kang ya? Sering. Kang, suaranya agak kenceng aja Kang. Gak kedengeran sama air terjun Kang. Ya. Sering kesini tapi kenapa kesini lagi? Karena bagus kan. Curugnya paling bagus di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya paling bagus. Oke, dibandingin sama yang lain, misalnya yang di daerah Salopa tuh ada Salopa. Salawu ya? Curug apa itu namanya? Cuman kalau di sini lebih seger airnya, lebih gitu. bagus. Bisa diminum langsung? Ciblon. Lebih segar bisa diminum langsung? Bisa. Bisa. Coba Kang. Coba. Nanti di akhir. Yang sekarang juga. Oke. Lanjut. Ini orang di Cianjur nih. Tadi udah kita tanya-tanya nih. Coba Kang. Mantap, Kang. Udah merit apa belum? Itu mah gimana teriaknya? Oh, privasi ya. Oh, saya tahu berarti dia public figure. Kalau public figure itu biasanya merahasiakan statusnya gitu kan.
Boleh ya? Boleh. Nulain pada diwawancara, orang udah wawancara ya. Mengabadikan momen Mana Pak? Sesuai dengan pengalaman Bapak luar negeri? luar negeri, kayak di Brazil, Kayak Pak. di Brazil? Amazon. Oh, Ini semi Amazonnya, Pak. semi Amazon. Semi Amazon. Luar biasa ya, Masya Allah ya, ciptaan Tuhan ya. Amazon mau luar biasa, Pak. Niagara geningan. Mohon. Pokoknya mau ya duana ya. Mantap. Nah, dia tahu Gajak dulu ke sana. jawab. Nantilah ada pisah lagi ya. Oke, siap. Bisa apa Pak? Bisa goreng? Pisah goreng biasa. Tong hilap ibak bisi bau. Kayak ngojay Pak, dinya Pak. Kita ngojay. Yuk, beres-beres ya, nu nyeting yuk ya. Tadi. Soalnya Pak ada 2 mode Pak. Ada yang membutuhkan mode portrait, ada yang membutuhkan mode landscape. Oh, Kalau saya pribadi lebih prefer ke portrait Pak. masuk Pak RT lah. Soalnya saya lebih mainnya ke Instagram. Oh, kayak- oke. Oh begitu Pak RT. Iya. Oh. Beneran tetep Pak RT. Asli nah ini Pak Oh. RW. Pasukan kita semakin hari semakin bertambah. Tapi sayang salah satunya ada yang nggak ikut hari ini. Iya. Ya kenapa ya? Dua. 2 orang. Tiga. Oh 3 orang nggak ikut ya? Oke, berhubung ada pekerjaan sebagai model. Mau malam mingguan. Oh iya malam mingguan. Malam mingguan. Salam-salamnya tuh, salam-salamnya. Salam. Salam buat Papa Teddy, buat Aka, Dena. Aduh, pokoknya mah Ibu Haji, Bu Haji, Pak Haji, Pak Haji, Fatir. Patir. Ada dari mana? Di Tasik. Ngapain ada ke sini? Main Main sama siapa? sama Om. Sama Om. Oh, ada senyumnya mana dong? Alright sobat meditasi, kita sekarang lagi ada di Curug Ciparai. Dan kita seperti biasa di akhir pekan kita pulang sama teman-teman dari Angkringan Lodaya, Alpukasna Bapak Haji. Nah, kalau untuk yang sering kesini mungkin nggak aneh lagi, tapi untuk yang belum tahu tempat ini, tentu ini sebuah tempat yang luar biasa. Saya juga sering sih lewat-lewat ke Parentas itu, cuman baru pertama kali ini turun ke sini dan ajib lah pokoknya namanya. Walaupun misalnya treknya dari bawah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu nggak terlalu menantang gitu, karena yang menantang itu biasanya lebih seksi. Saya termasuk orang yang percaya kalau di masyarakat ini tersebar begitu banyak ilmu, di mana dalam sebuah perjalanan pun atau misalnya acara bersenang-senang, katakanlah healing, walaupun healing adalah terlalu berat ya untuk sebuah kata refreshing gitu kan, dimana healing adalah penyembuhan trauma. Tapi balik lagi ke soal pelajaran ketika kita berkumpul atau misalnya berinteraksi dengan alam, lahir empati di situ, dimana kita diasah kemampuannya buat memahami dan merasakan perasaan, pemikiran dan pengalaman orang lain dari perspektif mereka sendiri. Ini penting dalam pergaulan karena kemampuan buat memahami perasaan orang dan juga pengalaman orang lain itu membantu kita membentuk hubungan yang lebih dekat dan baik, lebih bermakna dengan mereka. Ketika mereka merasa dipahami dan didengar, tentunya mereka juga akan cenderung merasa lebih nyaman. Bahkan dengan empati kita bisa mengurangi konflik, kemudian meningkatkan kerjasama, paham juga sama perspektif orang lain gitu ya, dan kita lebih cenderung buat menghindari konflik yang tidak perlu, kemudian menemukan solusi yang memuaskan untuk masalah yang timbul gitu kan. Dan beruntung saya punya teman yang namanya Kelly Hibo. Gak percuma dia sekarang kuliah di perhotelan gitu ya. Kemampuan dan skillnya ternyata menunjang untuk acara-acara seperti ini. Makasih Kelly ya. Kehidupan ini tidak lepas dari gadget, dimana kalau ada sinyal atau koneksi internet, semua orang terhubung dengan internetnya masing-masing. Dan di tempat yang tidak ada koneksi internet seperti ini, juga semua orang terhubung dengan gadget, dimana mereka mempersiapkan diri bagaimana memposting sesuatu di internet. Seperti itu bukan, Pak? Bener tau. Bener aja ya, biar cepet ya. Biar cepat. Tapi ini juga terhubung hatinya.
rasain sejuta umatnya. Satu, dua, jadi 1, 2, sip. Stop, stop. Stop. Bagaimana perasaan kalian setelah makan? Tunduk. Ya sudah, silakan tidur ya. Dan memang kalau habis makan tuh harus ditimpa kopi. Timpa kopi, takol ku samsu. Empat camak ya? Tuh, tenda tuh ayah tuh. Tenda ayah dipasang. Sini kendong. Ya itu. Ayo. Kamila. Salah satu contoh kurang beradab, sepele memang, tapi kan sayang banget gitu loh, bukan sayang sekali. Kayak mana budaya sadar akan kebersihan di mana-mana itu kurang. Lihatlah, tempat seindah ini masa kau kotori? Kadek kan, paut. Ada dari ya. Awas ang paut ang. Hati-hati. Tinggalkan jejak kakimu, jangan tinggalkan sampahmu dong. Lah, lumayan.
Hari sudah mulai senja, mari kita tinggalkan tempat ini. Mari kita pulang. Mari kita pulang dan kita tinggalkan tempat ini dengan keadaan yang tetap sehat walafiat, bahkan harus lebih sehat lagi. Betul tidak? Tinggalkan, Jejakmu, jangan. tinggalkan sampahmu. Tapi tentang Curug Ciparai ini, Curug Ciparai luar biasa indah lah. Luar biasa indah. seindah apa? Menakjubkan. Seindah apa? Seindah ciptaan Tuhan. Bukan seindah Rana Bengsrat, Bing. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me. Yang repot itu sebetulnya bukan pergi pulang. Betapa beratnya waktu saat pulang, karena harus nanjak ya. Terlebih kalau perut kita sudah terisi kayak gitu, berat. Ayo, kamu bisa. Ayo. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Halo, selamat sore. Naon tah? Hah? HP? Aduh ya Allah. Meant to be. Yang menikah di canak hadap. Dari HP-nya agak berharga. Bapak ini luar biasa ya. Pergi datang paling depan. Tadi naik dulu tadi. Dalam sekejap buat ngambil apa tadi? Kompor. Sama garam. Sama kenangan. Forever free. Oke, alright, meditasi sekian. Kayaknya sekian dulu ya vlog kita kali ini, dimana saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua subscriber saya yang saat sekarang udah makin bertambah banyak aja. Dan juga untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Yang jelas mudah-mudahan vlog ini ada manfaatnya dan juga bisa menghibur ya. Thank you banget, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan juga salah ucap, atau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati meditasi sekian. Oke, sampai ketemu lagi di vlog saya yang seadanya ini lain waktu. Salam meditasi ke. Yuk, wassalamualaikum.